Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Syarifuddin dengan NIM A11 2017 10332. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas kriptografi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Saya mengambil algoritma Hilciper. Hilciper itu merupakan suatu algoritma kriptografi yang menggunakan kunci simetris. Kuncinya itu berbentuk matriks, bisa 2x2 maupun 3x3. Untuk toolsnya, saya menggunakan Visual Studio Code. Dan untuk IDE-nya, saya menggunakan JavaScript dan HTML. Di dalam aplikasi itu terbentuk menjadi beberapa file, yaitu 5 file yang bertipe JavaScript dan 3 file yang bertipe HTML. Untuk Hilciper.html itu merupakan tampilan depan, tampilan utama. Apabila kita masuk ke aplikasinya, itu tampilan pertamanya yaitu masuk ke Hilciper.html. Di sini itu terdapat tampilan untuk kita memilih kuncinya. Kuncinya bisa 2x2 maupun 3x3. Untuk rumus kuncinya ini terdapat di bagian index.js atau index.javascript-nya. Apakah semisal kita tidak mengisi semuanya atau cuma mengisi beberapa kunci, setelah kita submit pasti ada perintah untuk mengisi semuanya. Itu berada di index.javascript-nya. Apabila kita telah mengisi semuanya, kemudian kita submit, maka di situ nanti akan muncul dua tombol untuk kita mengencrypt atau kita mendecrypt. Semisal kita mengencrypt, maka tampilannya akan berpindah dari Hilciper.html berpindah ke encrypt.html. Sebaliknya, kalau kita memilih yang decrypt, maka tampilannya akan berpindah dari Hilciper.html, dia akan berpindah ke decrypt.html. Untuk tampilan encrypt.html itu rumus untuk menghitung encryptnya atau mencari ciphertextnya dari plaintext, maka rumusnya itu berada di encrypt.js atau encrypt.javascript-nya. Di encrypt.javascript-nya ini dia terdapat rumus-rumus untuk memproses atau untuk mengenkripsi dari plaintext yang kita input. Kemudian untuk semisal kita mengambil decrypt.html, maka rumus yang digunakan untuk menentukan plaintext dari ciphertext yang kita input itu rumusnya berada di decrypt.js atau decrypt.javascript. Di sini terdapat rumus untuk mencari plaintext dari ciphertext yang kita input. Kemudian untuk storage.js atau storage.javascript-nya ini untuk menyimpan. Jadi kita untuk bagian awal kita kan telah menginputkan kuncinya 2x2 maupun 3x3. Kunci ini akan disimpan terlebih dahulu agar semisal kita pindah dari Hilciper pindah ke misalkan encrypt, itu kunci yang kita inputkan di Hilciper itu tidak hilang. Jadi kunci itu nanti akan diproses atau akan digunakan untuk misalkan kita memilih encrypt itu berarti untuk mencari ciphertextnya. Dan sebaliknya kalau kita mengambil decrypt-nya atau kita mau mendecrypt, maka kunci itu akan digunakan untuk mencari plaintext-nya. Kemudian untuk util.js-nya atau util.javascript-nya itu berisi rumus bantuan yang membantu di dalam decrypt.js maupun encrypt.js-nya atau encrypt.javascript-nya.
Ini untuk link aplikasinya kita coba buka di sini. Ini merupakan tampilan utama dari Hiljeper.html. Di sini ini terdapat kunci, ada 2x2 maupun 3x3. Misal kita 2x2, di sini kita tidak menginputkan, kita submit, maka ada perintah. Perintah ini tuh berada di index.js atau index.javascript-nya. Dan semisal kita menginputkan tidak semuanya, semisal 8, 17, kemudian kita submit, maka perintah itu akan muncul. Karena apa? Kita harus menginputkan semuanya, baru bisa lanjut. Kalau cuma masih ada yang kosong, maka perintah ini pasti akan muncul. Misal di sini kita kasih 3, kita submit, baru. Di sini ada dua perintah, encrypt dan decrypt. Kita mau mengencrypt atau kita mau mendecrypt dengan kunci ini. Misalnya kita menencrypt dulu. Di sini ini merupakan tampilan encrypt.html. Gitu. Di encrypt.html maka kita menginputkan plaintext-nya. Di sini kita menginputkan plaintext-nya, baru kita enkripsi. Setelah kita enkripsi ini, baru nanti hasilnya muncul di bawah ini. Di sini untuk proses mencari ciphertext-nya dari plaintext yang kita input itu berada di encrypt.js atau encrypt.javascript. Kita kembali ke PPT-nya. Ini untuk shortcut key matrix-nya atau kuncinya. Di tampilan pertama tadi ada dua pilihan, 2x2 matrix dan 3x3 matrix. Itu terdapat di hiljeper.html. Kemudian untuk 2x2 matrix value-nya M22 dan untuk 3x3 matrix value-nya M33. Ini dia M22 itu memanggil di index.javascript-nya. Di index.javascript-nya itu terdapat fungsi if choice.value sama dengan M22. Arti dari M22 ini yaitu matriks 2x2. Di dalam fungsi ini itu terdapat 4 variabel, dari variabel M0, variabel M1, variabel M2, dan variabel M3. Untuk variabel M0 itu memiliki array ke-0, dan variabel M1 itu memiliki array ke-1, dan sampai variabel M3 itu memiliki array ke-3. Di dalam fungsi if tadi, di dalamnya terdapat fungsi lagi, yaitu fungsi if, di mana M0 sama dengan 0, di mana di sini karena kita menginputkan metrik sesuai keinginan kita, mau menginputkan angka berapa, makanya di sini 0. Jadi M0 sama dengan 0, M1 sama dengan 0, dan sampai M3 sama dengan 0. Semisal kita tidak menginputkan matriksnya atau 0 semuanya, terus kita submit seperti yang tadi, maka perintah ini yang akan muncul. Please fill in key metric, di mana kita harus mengisi kuncinya, baru kita submit. Dan semisal kita cuma mengisi, misalnya M0-nya kita inputin, M1-nya kita inputin, tapi M2 dan M3 kita tidak inputin atau 0, maka perintah ini pasti akan muncul. Dia tidak akan ke S-nya, karena perintahnya harus kita isi terlebih dahulu. Kita isi semua, baru dia lari ke S-nya. Misal kita isi semuanya, kita telah mengisi semuanya, maka dia masuk ke S-nya, di mana M0 dan M1 itu dia akan diletakkan di matriks baris pertama. Dan untuk M2 dan M3 itu dia akan diletakkan matriks di baris kedua. Tuh. Ini untuk M22 atau matriks 2x2. Kemudian else if-nya itu ada choice.value sama dengan M33, di mana M33 ini merupakan matriks 3x3. Di dalam fungsi else if ini itu terdapat
9 variabel dari variabel M0, M1, M2 sampai dengan M8. Di mana masing-masing variabel ini M0 itu memiliki array. M0 memiliki array ke-0, M1 memiliki array ke-1 dan sampai M8 memiliki array ke-8. Di dalam fungsi as if ini itu di dalamnya terdapat fungsi lagi, fungsi if. Sama seperti yang M22 tadi. Di dalam fungsi terdapat fungsi lagi. Fungsi ini itu digunakan untuk semisal kita sama seperti yang M22, semisal kita tidak menginputkan matriksnya, kemudian kita submit, maka perintah ini yang akan muncul, please fill in key matrix. Dan semisal kita cuma menginputkan beberapa kuncinya dan tidak menginputkan semuanya, maka perintah ini pasti akan muncul. Jadi, gimana perintah ini tidak muncul, itu kita harus menginputkan semuanya, matriks semuanya. Setelah kita menginputkan, kita submit, baru dia masuk ke else-nya. Dimana untuk M1, M0, M1, M2 itu dia akan diletakkan di matriks baris pertama. Dan untuk M3, M4, M5, maka dia akan diletakkan matriks pada baris kedua. Dan untuk M6, M7, M8, dia diletakkan matriks pada baris ketiga. Ini untuk proses encrypt-nya. Di dalam encrypt.html itu pertama kita menginputkan plaintext-nya seperti yang di sini. Di sini kita menginputkan. Ini codingannya yaitu di encrypt.html di bagian ini, input text area-nya. Text area itu di ininya, kotak putih ini. Ini text area-nya. Buat kita menginputkan plaintext-nya. Setelah itu, setelah kita encrypt di button encrypt ini, maka dia akan memanggil enct. Enct ini dia di enct ini dia terletak di util.js-nya. Util.js-nya. Bukan di enct ini nanti akan berada di encrypt.js, bukan di util. Untuk di util.js itu dia plaintext itu akan dikonversi menjadi angka. Di sini kan ada alfabet A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z. Nah, plaintext-nya itu misalkan Udinus U itu dia memiliki angka berapa atau dikonversi menjadi angka berapa untuk U. U itu karena kita mulai dari 0, A itu sama dengan 0, itu berarti untuk U itu nilainya 20. Seperti yang di PPT-nya. Kita di sini A mulai dari 0. Maka untuk U-nya itu sama dengan 20. Misalkan D di sini 3. Berarti kalau Udinus U-nya itu 20, D-nya itu 3. Itu prosesnya di sini. Nih, alfabet. Untuk kunci 2x2 itu berarti dia konversinya itu setiap satu baris itu memiliki 2 kolom, yaitu 2 baris kalau kunci 2x2, maka dia memiliki 2 baris dan 1 kolom. Tapi untuk kuncinya 3x3, maka dia memiliki 3 baris. Alfabet item array ke-0, alfabet item array ke-1, dan alfabet item array ke-2. Jadi di sini kalau kita mengambil kunci 3x3, maka plaintext ini akan dikonversi menjadi angka, dan angka itu nanti terletak berjumlah 3 baris. Baris pertama itu untuk alfabet item array ke-0, baris kedua itu alfabet item array ke-1, dan
baris kedua itu ya baris terakhir alfabet item array kedua gitu, seperti di bagian ini. Nih di sini di bagian ini prosesnya terletak di bagian ininya, util.js nya. Kemudian ini proses encryptnya yang terdapat di encrypt.javascript-nya di sini. Semisal kita tidak menginputkan plaintext, kemudian kita encrypt seperti ini ya, kita coba. Kita tidak menginputkan plaintext-nya, kita encrypt, maka perintah ini akan muncul, please input a text to be encrypt. Nah, perintah ini terletak di encrypt.javascript-nya di bagian ini. Nih. Semisal if fungsi plain t sama dengan kosong, maka perintah ini akan muncul. Tapi apabila kita mengisi plain text-nya atau plain t-nya ini tidak kosong, maka dia masuk ke else-nya. Di dalam else ini itu ada fungsi lagi, di mana ada dua fungsi. Di sini ada yang semisal dimension sama dengan 2 ini, yaitu kita menggunakan kunci 2x2, maka maksudnya yang if ini atau fungsi ini. Semisal kita menggunakan kunci 3x3, maka dia akan menggunakan fungsi yang else-nya, trick grab, itu 3x3 kuncinya. Di sini tuh di sini kita coba ini di sini akan dikalikan matriks kunci dan plaintext-nya dengan modulo 26 seperti ini. Jadi kunci itu ada dua baris, top element dan bottom element, dimana masing-masing ini nanti di modulo 26. Di modulo 26 ini top element, setelah kita menemukan hasilnya untuk top elemen berapa, bottom elemen berapa, kemudian di modulo 26 baru hasilnya ini nanti dia bisa dipanggil dengan memanggil enct seperti yang di nih, seperti pada encrypt.html tadi kan ada pre-id enct. Ini dia memanggil dari encrypt.javascript-nya di bagian ini. Setelah ini perhitungan selesai untuk top elemen di modulo 26, bottom elemen kita modulo 26, maka dia baru bisa dipanggil menggunakan enct. Maka di encrypt.html dia baru memanggil enct, baru hasilnya muncul. Itu. Sebaliknya untuk semisal kita menggunakan kunci 3x3, ini juga sama. Tapi untuk kunci 3x3 itu kan dia kuncinya itu ada yang baris atas, baris tengah, dan baris bawah. Dimana baris atas itu kita sebut dengan top elemen, sama seperti yang 2x2 tadi. Yang beda ini tuh baris tengahnya, yaitu kita menggunakan middle element. Dan yang terakhir, yang bawah itu menggunakan bottom element. Semua elemen ini kita modulo 26, dimana nanti hasilnya itu baru kita temukan ciphertext-nya dengan kita dengan modulo 26 dari masing-masing elemen, dari top elemen, middle elemen, dan bottom elemen. Tuh. Sama seperti yang kunci atau key 2x2 matriksnya. Cuma bedanya kalau 2x2 itu dia tidak ada baris tengah, cuman top elemen dan bottom elemen, baris atas dan baris bawah. Tapi untuk kunci 3x3 dia memiliki baris tengah. Jadi ada top elemen, middle elemen, dan bottom elemen. Kemudian untuk decrypt-nya, ini untuk tampilan decrypt-nya, dia kita menginputkan ciphertext.
kita menginputkan ciptext. Kita ke program aplikasinya langsung aja. Nah, misal kita ngikutin lagi 8 17 3. Kita submit, kita pilih decrypt. Berarti ini untuk masuk ke tampilan decrypt.html. Di sini kita menginputkan ciptext yang akan kita decrypt. Sama di sini. Nih, ciptext kita menginputkan dengan menggunakan text area. Text area itu tampilan putih ini. Ini text areanya. Kemudian kita decrypt. Hasilnya kita panggil di DECT. DECT ini terletak di decrypt.js atau decrypt.javascript. Nanti setelah ini shortcutnya. Di sini sama ciptertextnya. Ini sama. Ciptertextnya itu nanti dikonversi menjadi angka seperti yang encrypt tadi. Semisal Udinus U itu memiliki angka berapa. Nah, untuk letaknya letak itu dia harus diletakkan baris ke-0 atau baris ke-1 atau jumlah barisnya berapa, itu sesuai dengan kunci yang kita inputkan pertama. Misal kita menginputkan kunci 2x2, maka dia memiliki akan dikonversi itu dia memiliki 2 baris, yaitu alfabet item array ke-0. Dia baris ke-0 atau baris pertama, baris yang atas top elemen, dan alfabet item array ke-1 dia terdapat di baris bottom atau baris yang bawah. Itu karena untuk kunci 2x2 cuman terdapat 2 baris. Dan untuk S-nya ini berarti dia menggunakan kunci 3x3, di mana kunci 3x3 itu akan memiliki 3 baris, yaitu alfabet item array ke-0, terus alfabet item array ke-1, dan alfabet item array ke-2. Jadi untuk kunci 3x3 dia memiliki 3 baris. Di sini ini merupakan shortcut dari decrypt.js. Jadi ini di dalam fungsi if itu ada ht atau ciptext sama dengan kosong. Semisal kita tidak menginputkan, maka perintah ini yang akan muncul. Seperti yang kita coba tadi. Ini kosong kan, kita decrypt langsung. Maka perintah ini akan muncul. Perintah ini muncul itu perintah ini di proses di decrypt.js di sini. Decrypt.js-nya. Semisal kita menginputkan ciptext, maka dia akan ke S-nya. Di dalam S ini ada 2 fungsi, di mana fungsi utama itu dengan kunci atau dimension sama dengan 2. Ini sama aja untuk kunci 2x2. Untuk proses decrypt itu yang pertama kita lakukan itu mencari determinannya di PPT-nya di sini. Kita cari determinannya. Proses decrypt itu diawali dengan cari nilai determinan dari matriks kunci dengan modulo 26. Proses ini itu berada di bagian ini, determinan sama dengan key array atau kunci array 00 itu berarti berada di baris ke-0, kolom ke-0 dikalikan kunci array 1 1, itu dia kuncinya berada di baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian dikurangi key array 01 itu berada di baris ke-0, kolom ke-1, dan dikali key array 10 itu berada di baris ke-1, kolom ke-0. Setelah dicari, setelah ketemu, kemudian di modulo 26
Ini sama. Modulo 26. Kemudian nih, ini artinya apa? Ini artinya di modular inverse. Sama. Di sini ada mod inverse. Mod inverse ini yaitu modular inverse. Kita cari nilai modular inverse-nya seperti ini. Modular inverse. Kita cari dengan hasil dari determinan tadi. Hasil dari determinan kita modular inverse kan. Untuk rumus modular inverse ini atau mod inverse ini, dia terletak di util.js atau util.javascript. Di sini ada for variabel x sama dengan 1, di mana x kurang dari m. Kemudian x plus plus. Jadi if fungsi attempt kali x di modulo m. Kita menggunakan modulo 26, berarti m-nya 26. Kemudian attempt itu merupakan hasil dari determinan. Jadi semisal di sini itu hasilnya 9 inverse modulo 26, maka atomnya itu 9 ini. Ini jadi atom gitu. Dan untuk x-nya ini nanti jadi atom dikalikan misalkan 9 ya. 9 kita kalikan berapa? Kemudian di modulo 26 itu menghasilkan nilai 1 atau sama dengan 1 gitu. Pada x berapa, semisal 9 dikali x-nya itu berapa, di modulo 26 itu sama dengan 1. Kalau sudah sama dengan 1, proses ini akan berhenti. Gitu. Dan kita menghasilkan nilai x-nya itu berapa. Kalau di PPT itu nilai x itu sama aja nilai y-nya. Karena nilai x itu merupakan nilai atomnya. X ini di bahasa sini itu atomnya. Kemudian Z itu yaitu M-nya atau modulonya. Di sini sama. X-nya tadi kan kalau di sini mulainya dari 0, kita mulainya dari 1. Karena kalau mulainya dari 0 tetap hasilnya tetap 0. Maka kita mulainya dari 1. Misalnya 9 kali 1 itu 9. Berarti proses ini masih lanjut. X-nya kan tadi di sini X-nya plus plus. Jadi kalau hasilnya belum 1, maka X-nya bertambah dari 1 menjadi 2. Jadi 9 kali 2 di modulo 26. Apakah nilainya sama dengan 1? Ternyata masih 18. Berarti X-nya itu plus plus. Kita tambah lagi X-nya menjadi 3. Dari 2 menjadi 3. 9 dikali X-nya 3 di modulo 26, maka hasilnya 1. Karena hasilnya itu sudah sama 1, maka proses ini akan berhenti. Karena sama dengan 1. Jadi proses ini akan berhenti. Dan kita dapat menemukan nilai y-nya. Nilai y-nya itu yaitu x-nya tadi. X-nya berapa? 3. Berarti nilai y-nya itu 3. Gitu. Sama seperti ini. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini setelah mod inverse-nya ketemu, baru kita hitung. Di sini ada ada perhitungan untuk inverse K-metric to adjutato matrix. Di sini hasil dari mod inverse tadi atau x-nya itu kita kalikan sama kunci inverse-nya. Kunci inverse itu dia di bagian sini. Ini untuk baris pertama, ini baris kedua dari kunci. Kita kalikan semuanya dengan dengan y-nya tadi atau x-nya. Kalau di sini x-nya. Nah, x-nya 3 ya berarti 3 itu dikali sama kunci yang
diinverskan tadi gitu. Setelah dikalikan, kemudian kita modulo 26. Kita hasilnya ini tadi kita modulo 26 gitu. Dan setelah kita modulo 26 baru kita lakukan perhitungan di mana kunci hasil atau inverse K-matrixnya ini kita kalikan sama angka ciphertextnya. Karena ini 2 kali 2, maka terdapat 2 baris top elemen dan bottom elemen. Dimana di sini inverse K-matrix itu merupakan hasil dari hasil dari perkalian antara mode inverse-nya, hasil dari mode inverse atau nilai X-nya yang ini tadi dikalikan sama kunci inverse-nya. Itu kita namain inverse K-matrix. Di sini kita kalikan sama angka atau ya angka dari ciphertextnya. Kayak tadi Udinus, U itu memiliki nilai 20, D itu memiliki nilai misalnya 3 gitu. Jadi inverse K-matrix itu tadi dikalikan sama angka ciphertextnya gitu. Kemudian sama ini untuk kolom vektor atau kunci angka ciphertextnya di baris pertama, dan untuk ini ditambah inverse K-matrix dikali kolom vektor I1. Ini ciphertext untuk baris ke bawah atau baris yang bawahnya. Misalkan ini baris ini untuk angka ciphertext baris ke-1, berarti ini angka ciphertext baris kedua. Baru kita modulo 26. Sama untuk bottom elemennya, di sini ini juga inverse K-matrix dikali kolom vektor I0, dimana ini inverse K-matrixnya dikalikan angka ciphertext untuk baris atau elemen yang bottom atau elemen yang bawah gitu. Kemudian ditambah inverse lagi itu dikalikan sama kolom vektor I1. Ini sama. Inverse K-matrixnya itu dikalikan sama angka ciphertext yang elemen bottom atau yang baris yang bawah. Kemudian di modulo 26. Setelah ini baru decrypt array push top element, bottom element. Jadi top element hasilnya perhitungan top element tadi dia nanti diletakkan di baris atas atau baris top elemennya, baris top atau atas. Kemudian untuk bottom element hasilnya dari perhitungan bottom element itu diletakkan di baris bawah atau baris bottom. Setelah ini baru hasilnya ini bisa dipanggil dengan memanggil DECT. Makanya di bagian decrypt.html itu setelah kita klik decrypt, tombol decrypt, maka dia terdapat pre-ID sama dengan DECT, di mana DECT ini dia memanggil hasil dari proses yang dijalankan di decrypt.javascript-nya gitu. Ini untuk 2 kali 2-nya. Untuk kunci 2 kali 2. Di sini untuk kunci 3 kali 3 atau get regrab untuk else-nya. Jadi semisal kita menggunakan kunci 3 kali 3, maka di dalam kunci 3 kali 3 itu dia memiliki 3 elemen sama seperti yang encrypt tadi. Di sini ada variabel left element atau sebelah kiri
kemudian variabel middle element untuk bagian tengah, dan variabel right element atau bagian kanan. Masing-masing variabel ini dia memiliki perhitungan. Misalkan right element itu sama dengan ke array 00. 00 ini apa? Ini merupakan kunci baris ke-0, kolom ke-0. Misal kita lihat ini kuncinya untuk 3 kali 3. Ternyata ke array 0 kunci dari baris ke-0, kolom ke-0. Baris ke-0 itu ini. Ini baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2. Ini untuk baris ke-0 di sini dan kolom ke-0. Berarti ini kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2. Berarti untuk kunci array 00 itu berarti baris ke-0, kolom ke-0 itu nilainya 4. 4 ini dikali key array atau kunci dari 1 kali 1. 1 kali 1 ini berarti baris ke-1, kolom ke-1. Baris ke-1 itu baris yang tengah ini, kemudian kolom ke-1 juga kolom yang tengah ini. Berarti kunci 1, 1 itu nilainya 9. Gitu. Kemudian key array atau kunci 2 kali 2. Ini berarti di baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua itu berarti baris kedua di bawah ini, kolom kedua itu yang paling kanan. Berarti kunci 2, 2 itu nilainya adalah 6. Kemudian dikurangi kunci 1, 2, baris ke-1, kolom kedua. Baris ke-1 itu berada di tengah ini. Kemudian kolom kedua berarti paling kanan. Berarti nilainya itu 2. Untuk kunci 1, 2. Array 1 dan array 2. 2 array. Kemudian dikalikan kunci array 2, 1. Di mana baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua itu yang paling bawah, kolom ke-1 itu yang tengah ini. Berarti nilainya 8. Sama, yang middle element juga sama. Dan right element pun juga sama. Untuk kunci 01 berarti baris ke-0, kolom ke-1, kunci array 10 itu baris ke-1, kolom ke-0, dan seterusnya. Setelah kita cari hasilnya, maka kita telah menemukan nilai determinannya. Di mana nilai determinan itu left element, hasil dari perhitungan left element tadi, dikurangi middle element atau hasil dari perhitungan middle element tadi, kemudian ditambah right element atau hasil perhitungan dari right element tadi. Setelah ketemu baru hasilnya kita modulo 26. Kemudian kita mod inverse sama. Mod inverse tadi terletak di bagian util.js atau util.javascript-nya. Di sini sama, atom itu merupakan hasil dari determinan dikali x. X ini nanti x-nya berapa, semisal kita modulo m-nya itu 26, kita modulo 26 itu sama dengan 1. Dan semisal udah hasilnya 1, maka x-nya berapa, yaitu hasil dari nilai y-nya. Karena di PPT tadi kan x-nya itu merupakan nilai atomnya, z itu nilai dari modulunya atau m-nya, berarti x ini merupakan nilai dari y-nya. Kemudian di sini setelah untuk penghitungan kofaktornya itu memiliki jumlah beberapa variabel. Variabel CF00, variabel CF01 ini berjumlah 9. CF00, CF01, CF02, CF10, 11, 12, CF30, 31, 32. Masing-masing variabel ini juga memiliki perhitungan. Misal variabel CF00 yang memiliki kunci 1, 1 merupakan baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian dikali kunci array 2, 2 itu baris kedua, kolom kedua. Kemudian dikurangi kunci array 1, 2 itu baris ke-1, kolom kedua, dan dikalikan kunci array 2, 1 baris kedua, kolom ke-1. Itu sama di CF01, CF02 itu sama semua. Caranya seperti itu.
Setelah kita temukan hasilnya, untuk CF00 itu hasilnya berapa, CF01 itu hasilnya berapa, maka dia diletakkan. Untuk CF00, CF01, CF02 itu diletakkan di baris topnya atau baris paling atas, baris pertama. Kemudian untuk CF0, CF10, CF11, CF12 itu diletakkan di baris tengah atau baris kedua. Dan untuk CF30, 31, 32 itu diletakkan di baris bawah atau baris yang ketiga. Setelah kita menemukan nilai ini, maka nilai ini kita akan digunakan di perhitungan find the mode, dimana di sini ada fungsi. Semisal adjustable matrixnya atau nilainya ini itu kurang dari 0, maka dia menggunakan rumus adjustable matrix array I0 itu sama dengan adjustable matrix array I0 dimodulo 26 ditambah 26. Semisal adjustable matrixnya itu kurang dari 0. Tapi kalau adjustable matrixnya itu lebih dari 0, maka dia menggunakan rumus yang adjustable matrix array I0 itu sama dengan adjustable matrix array I0 dimodulo 26 tanpa ditambah 26, cukup dimodulo 26 aja. Sama untuk adjustable matrix array I1, misal dia kurang dari 0, maka dia menggunakan rumus yang adjustable matrix array I1 dimodulo 26 baru ditambah 26. Tapi apabila adjustable matrix array I1-nya itu lebih dari 0, maka dia menggunakan rumus yang adjustable matrix array I1 dimodulo 26 tanpa ditambah 26. Sama sampai yang terakhir ini, yang I2. Setelah ini baru di sini telah ketemu hasilnya, baru kita letakkan, kita hitung di ada 3 elemen, top elemen, middle elemen, dan bottom elemen. Di top elemen itu di sini itu rumusnya multiplicative inverse dikali adjustable matrix I0 dimodulo 26. Jadi hasilnya ini tadi dikalikan sama multiplicative inverse itu dikalikan sama hasil yang perhitungan ini tadi, adjustable matrix I0 dimodulo 26. Untuk top elemennya. Untuk middle elemennya juga, untuk middle elemennya dia menggunakan adjustable matrix I1 di baris yang ini, adjustable matrix I1 array I1 dimodulo 26. Dan untuk bottom elemen pun juga sama, dia menggunakan yang array I2 kemudian dimodulo 26. Setelah nilai top elemen, middle elemen, bottom elemen ketemu, baru kita letakkan menjadi satu dengan nama inverse K matrix, di mana top elemen itu berada di baris atas, middle elemen itu tengah, dan bottom elemen itu baris yang bawah. Di sini setelah kita meletakkan, kita jadikan satu menjadi variabel inverse K matrix, itu baru di sini mulai perhitungan, di mana top elemen, middle elemen, bottom elemen di sini kita hitung, di mana untuk top elemennya kita dari inverse K matrix atau inverse K matrix ini tadi array 00 atau baris ke 0 kolom ke 0 dikalikan kolom vektor array I0, di mana kolom vektor ini merupakan angka dari ciphertext tadi untuk array I0 gitu. Kemudian ditambah inverse K matrix 10 atau inverse K matrix ini tadi array 10 baris ke 1 kolom ke 0 dikalikan kolom vektor array I1. Ini merupakan angka dari ciphertext tadi. Terus kemudian ditambah
inverse ke matriks untuk baris kedua kolom ke 0 dikalikan kolom vektor baris ke i baris ke i kolom kedua. Ini merupakan sama angka dari ciptateksnya, kemudian di modulo 26. Dan untuk middle elemen juga sama, inverse ke matriks baris ke 0 kolom 1 itu dikalikan sama kunci angka dari ciptateksnya, array i0, dan ditambah sama inverse ke matriks array 11 dikalikan kolom vektor i1, kemudian ditambah lagi inverse ke matriks dan dikali kemudian di modulo 26 sama. Kemudian bottom elemen pun juga sama, inverse ke matriks array 02 dikali kolom vektor i1 0, kemudian ditambah inverse ke matriks baris ke 1 kolom kedua dikalikan kolom vektor baris ke i kolom ke 1, dan ditambah inverse ke matriks baris kedua kolom kedua dikali kolom vektor array i2 yaitu baris ke i kolom kedua, kemudian di modulo 26. Setelah hasilnya ketemu, top elemen, middle elemen, dan bottom elemen, nah, kemudian dia diletakkan jadiin satu dengan nama decrypted array. Nah, setelah hasilnya ketemu, baru hasilnya ini bisa dipanggil dengan nama DECT. Makanya di bagian decrypted HTML itu terdapat pre-ID sama dengan DECT, di mana hasil dari proses yang berada di decrypted JS atau decrypted JavaScript itu dia dipanggil dengan menggunakan DECT. Baru hasilnya nanti muncul. Ini kan di sini. Kita lihat di sini, saya decryptednya bulat K. Maka setelah kita decrypt, maka hasilnya Odinus. Ini merupakan di sini ini proses di decrypted JS atau decrypted JavaScript. Setelah diproses di JavaScript di decrypted JavaScript, baru decrypted HTML ini dia memanggil dengan menggunakan DECT, baru hasilnya muncul gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada omongan, ada penjelasan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar, saya juga mahasiswa, dan apabila perkataan saya itu salah dan tampilan gambarnya untuk kameranya itu saya banyak bertingkah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.